Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat sahabat dakwah Muhammadiyah, di program podcast Info ini kita selalu menghadirkan kader-kader Muhammadiyah yang sangat luar biasa dan biasa di luar juga pastinya. Dan terkait dengan ini banyak sekali inovasi-inovasi yang gebrakan dilakukan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Gedung Johor. Salah satunya membangun ekosistem digital. Seperti apa? Nah, kemarin itu kita beberapa waktu yang lalu sudah berbincang-bincang dengan pemuda yang sangat energik, ada Haidar dan juga Hafiz. Nah, kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi seperti apa ekosistem yang ingin dibangun terkait dengan digitalisasi Muhammadiyah di pimpinan ranting Muhammadiyah Gedung Johor. Wah, ini kayaknya udah nggak asing lagi dengan salah satu sosok ini, ada Pak Rusli ya, selaku Ketua Takmir Masjid Taqwa ranting Muhammadiyah Gedung Johor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bang Bes. Jumpa lagi nih. Iya, jumpa lagi kita di tempat yang sama. Terkait pengajian masih ya? Masih, alhamdulillah. Masih, alhamdulillah. Dan di sebelah beliau ada Abang Rizky Hidayat, selaku pemuda Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah Gedung Johor, dan juga tim takmir humasnya ini. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keturunan Cina atau gimana? Dikit-dikit lah. Oh, ada keturunan ternyata ya. Banyak yang bilang sih begitu Bang. Oh iya. Biasanya bukan Cina Bang, Jepang, lebih ke Jepang. Oh Jepang. Yakuza kayaknya. Yakuza. Okay. Lagi tren aja Bang, makanya mau. Tapi beliau ini salah satu edisional Maidani. Iya, tapi udah lama Bang, ya. Tapi masih berhubungan baik lah. Kemarin masih ketemu ya. Okay. Gitu. Baik, mungkin Bes bincang dulu ke Pak Rusli nih. Ya, membangun ekosistem digital Muhammadiyah di ranting Muhammadiyah Gedung Johor. Seperti apa sehingga ekosistem digital ini harus tercetus? Ya. Seperti apa awalnya? Terima kasih Bang Bes dan sahabat dakwah Muhammadiyah. Ya. Kita nyadari tagline yang luar biasa ada di Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah berkemajuan. Jadi pimpinan ranting Muhammadiyah beserta perangkat pendukungnya, ya, ingin menghadirkan agar kita juga terlibat dalam semangat Muhammadiyah berkemajuan ini. Salah satunya tentunya kita nggak bisa lepas nih dengan hadirnya teknologi. Ya, hadirnya teknologi ini harapannya memudahkan kita semua lebih efisien, lebih praktis, lebih informatif. Ya. Beberapa hal, insya Allah, ya, yang sekarang sedang diinisiasi oleh pimpinan ranting Muhammadiyah, ya, agar beberapa hal dalam organisasian, dalam ketakmiran itu bisa diadopsi dalam program digitalisasi ini. Oke, kalau ke Bang Rizky Hidayat sendiri, yang mungkin cetus datang lah ke PRM Gedung Johor, apa yang dihadirkan ke PRM Gedung Johor sehingga para ketua-ketuanya itu meng-approve itu lah? Jadi sebenarnya kan Bang, ini juga sebenarnya inisiasi dari ayahanda PRM sebenarnya. Oh gitu. Justru mereka sendiri itu yang kita butuh ini nih sebenarnya gitu. Nah kebetulan saya di tim humas sekaligus juga di pemuda Muhammadiyah ya ranting Gedung Johor, kenal tuh sama teman yang bisa mengeksekusi pikiran ayahanda tadi, makanya kita hubungkan gitu lah. Itu sih sebenarnya. Tapi di awal-awal itu ada nggak kesulitan ketika ingin menghadirkan digitalisasi? Sebenarnya nggak, justru ayahanda PRM ini justru kalau bisa mainkan gitu. Mainkan, jangan apa yang kalian butuh, gas gitu, justru nggak ada hambatan sama sekali. Kalau menurut saya sih mulai dari inisiasi awal sampai progres, kalau saya rasa hampir finalisasi lah ya gitu, saya rasa kayak tidak ada hambatan lah gitu. Ya. Justru positif selalu lah gitu. Itu sih Bang gitu. Baik. Tapi kalau ke Pak Rusli sendiri di pimpinan ranting Muhammadiyah itu ingin menghadirkan ekosistem digital ini kan nggak gampang kan, butuh anggaran juga, butuh sumber dayanya juga. Sejauh ini seperti apa Pak? Iya, namanya sebuah ini ya, kebutuhan, ya, asupannya perlu ada gitu ya. Kalau kita pikir-pikir ya cerita anggaran ini, kita coba balikkan misalnya dengan konsep digitalisasi ini. Ketika proses pengajian, berapa banyak sih kertas yang kita pakai? Ya, itu uang juga kan? Benar nggak ya? Terus kupon kurban, belum lagi kupon kurban ya, selain informasinya juga belum.
Ini kan biaya ya. Sebenarnya biaya ini ketika kita konversi dengan program ini, itu tentunya jauh lebih banyak memberikan dampak ke positifnya. Ya, pertama kita tentunya mengurangi pencemaran lingkungan, ya, yang sudah pasti paperless ya. Kita menghilangi paperless, ya, lebih efektif, ya, lebih informatif ya. Masalah anggaran, saya kira sepakat teman-teman Muhammadiyah jika ini kembalikan kepentingannya untuk jamaah. Dengan adanya digitalisasi, jamaah akan lebih mudah mengetahui seperti apa sih infak yang sudah mereka salurkan, ya. Lebih transparan, bisa diakses dimanapun berada. Ya, ini kan lebih menjadi kelegaan kita. Andai kita juga sebagai jamaah, ya, ketika kita berinfak, oh ya ternyata penggunaan infak ini sudah disalurkan kemana, dan berapa jumlahnya. Nah, ini semangat juga dari teman-teman PRM, ya, menjadikan organisasi ini yang lebih transparan, ya, mudah diakses dimanapun. Jadi dari hitung-hitungan biaya, insya Allah tidak ada kekhawatiran, ya. Insya Allah juga jemaah memberikan dukungan. Yang penting ini kembali ke jemaah kita hadirkan. Beliau sudah sempat berbincang-bincang kemarin nih dengan Haidar dan Hafiz juga. Tapi mungkin ke Bang Rizky sendiri mungkin boleh dijelaskan lagi apa yang bakal hadir di pimpinan ranting Muhammadiyah Gedung Johor terkait dengan digitalisasi ini. Sebenarnya kan kita udah dengarkan paparan dari Hafiz kemarin kan presentasi kan, sebenarnya ini tujuannya untuk memudahkan jamaah, juga memudahkan para pimpinan ranting Muhammadiyah dalam hal terkait administrasi, terus pemberitahuan kegiatan, ya kan. Pada ujungnya intinya itu kegiatan itu kita minimalisir sedemikian mungkin untuk efektif dan seefisiensi mungkin, kalau begitu. Dan juga apalagi sekarang kan kita udah memasukin era digital tuh gitu kan. Saya rasa sih untuk organisasi sebesar Muhammadiyah tidak ada salahnya untuk ranting-ranting untuk mengadaptasi itu sistem seperti itu, ya kan. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh nih buat ranting-ranting Muhammadiyah yang lain gitu sih Bang. Jadi sistemnya berbasis web ya? Web ya, digital lah kita bilang, ya? Digitalisasi. Oke, jadi masyarakat dimanapun berada bisa mengakses itu. Betul ya? Gitu. Misalnya kita dari rumah penasaran nih, ini hari ini infak di PRM berapa ya? Bisa kita akses tuh tanpa kita harus nanya ke tim takmir atau ke tim apa gitu. Sambil scroll-scroll kan, lagi golek-golek bahasa orang Medan kan Bang. Bisa dengan gampang gitu. Jadi kan kalau biasa di masjid kan ada papan tulis besar, ya, gitu. Total, ya, jadi nggak perlu lagi. Iya, kalau tulisannya bagus Bang, kalau jelek nggak kebaca itu Bang gitu. Baik, tapi di website ini sendiri bakal ada fitur-fiturnya juga ya? Ya. Betul. Betul Bang. Perkembangan nanti setidaknya perkembangan ranting kita itu bisa dilihat oleh semua orang di dunia ini tentunya ya. Seperti apa perkembangan organisasinya di Muhammadiyah, ada apa aja ya. Kalau sekarang kan kita ada badan takmirnya, ada pengelola perpustakaannya, ada pengelola beasiswanya gitu ya. Nanti ini ada tim pengelola digitalisasinya, terus ortomnya apa aja yang sudah ada gitu. Nanti itu bisa kelihatan dan siapa aja profil yang ada di dalamnya. Ini kan juga jadi nilai plus ya, terutama buat anak-anak muda kita ini ya, ketika cerita di luar nih, oh ya bagian Muhammadiyah, mana sih membuktikannya kalau dia di Muhammadiyah, tinggal tunjukin webnya nih, di web ada loh, ini fotonya ada nih, nah gitu. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari personal branding ya, bagian dari personal branding buat anak-anak muda kita. Selain itu fitur lain adalah agenda kegiatan. Agenda kegiatan ini apa yang sudah dilakukan? Sebagai organisasi kan rujukannya, kalau di ranting itu kan ada musyawarah ranting, ada tanpisnya yang sudah dibuat program. Apa sih alat ukurnya? Kan nggak mesti nunggu 5 tahun ke depan, baru kita tahu nih apa yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan oleh organisasi ini. Nah, dengan mengikuti perkembangan digitalisasi ini, insya Allah langsung kita bisa tahu nih, siapa yang di mana pencapaian-pencapaian organisasi. Ini kan bagian memudahkan nih, ya. Bagian memudahkan agar terukur nih, organisasi ini kegiatannya terukur. Sehingga nanti, mungkin di periode yang akan datang, apa hal-hal yang perlu kita benahi, kita tingkatkan, diperbarui gitu. Fitur lain tentunya nanti ada di dalam yang lebih sifatnya internal keorganisasian, ya. Kayak itulah ya, bisa ketahuan tuh keanggotaan. Nanti insya Allah bisa kita kembangkan lagi profil anggota ini seperti apa, sehingga tahu karakteristiknya. Terus masalah keuangan, ya, sistem kurban ini kan seringkali
kita kayak membangun sebuah kerumunan gitu kan, menyediakan kerumunan selalu kayak gitu kalau kurban. Nah, dengan digitalisasi ini nanti insya Allah memudahkan jemaah, baik pekurban maupun yang akan memanfaatkan kurban ini, penerimanya, ini akan mudah, nggak perlu nunggu antrian-antrian panjang di masjid, nggak perlu ada kerumunan-kerumunan, ya, sehingga waktu sih yang menjemput kurban itu bisa lebih efisien, nggak nunggu, harus ini nunggu lama gitu kan, ingin tahu, iya gitu. Kuponnya juga nggak perlu cetak-cetak, bolak-balik juga ada nanti secara digital. Insya Allah, mohon doa Bang Bes dan sahabat dakwah Muhammadiyah, mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi. Amin, ya, amin. Bisa bermanfaat buat kita semua. Dari Bang Rizky mungkin mau ditambahkan? Fitur ini menurut saya sih, buat saya pribadi lah ya Bang ya, dengan era digital sekarang ini ya kan, menurut saya sih hukumnya wajib sih Bang kalau sekarang ini kan gitu. Ya kan, maksudnya era digital tapi kita nggak main di digital gitu ya kan. Seperti yang dibilang Pak Rusli tadi itu, untuk memudahkan apa istilahnya administrasi ya Pak ya. Jadi selama ini kan kita itu absensi itu berdasarkan manual. Kalau manual ini kan Bang, kendalanya apa itu? Bisa nanti kehilangan misalnya gitu kan. Nah, kalau berbasis digital, walaupun kebakaran laptopnya, tapi kan datanya masih bisa diakses gitu di tempat lain. Nah, kayak gitu. Terkait dengan kurban tadi itu menurut saya sebuah langkah yang bagus juga. Kemarin kan karena saya juga salah satu bagian dari panitia kurban gitu, melihat tuh ada memang istilahnya kerumunan gitu yang belum bisa kita bagi, mereka udah pada ngantri gitu. Itu kan nggak efisien buat jadi tidak efisien dan tidak efektif juga itu gitu. Jadi dengan hadirnya digitalisasi ini tadi ya kan, masyarakat tinggal menunggu aja di rumah. Ketika notifikasi tadi itu aktif, nah barulah boleh gitu. Itu menurut saya sih ya bagus lah untuk digitalisasi, apalagi saya harapannya sih di setiap masjid gitu, bukan hanya di Muhammadiyah aja gitu. Ya, saya tambahkan ya Bang Wes, terhadap fitur ini, terutama fitur absensi pengajian ya. Kalau di Muhammadiyah kan selalu ada absensi pengajian ya. Di beberapa masjid lain mungkin belum ya. Apa sih manfaatnya? Pertama, ini kan bisa jadi bahan evaluasi pengelola, baik pimpinan ranting Muhammadiyah maupun takmirnya, mengevaluasi tingkat kehadiran rata-rata seperti apa, kondisinya, siapa jemaah yang hadir atau enggak. Nah, bayangkan kalau ini ternyata ditulis, pertama tumpukan kertasnya banyak pasti, ya, tumpukan kertasnya. Yang kedua, kita nggak bisa langsung menganalisa. Kalau kayak gini kan bisa langsung menganalisa, bulan ini dari 8 kali pengajian, di kita itu ada 8 kali pengajian dalam sebulan, ya, khusus Muhammadiyahnya. Belum lagi kalau yang Aisyah setiap minggunya ada pengajiannya. Jadi kalau di total ada sekitar 12 kali pengajian di Muhammadiyah. Nah, di pengajian mana sih yang terjadi fluktuatif ini seperti apa gitu. Ya, jadi bisa kita analisis seperti apa kondisinya. Nah, itu kan nanti memudahkan ya. Artinya jangan sekedar kita takmir atau pimpinan ranting, ya udah pokoknya menyelenggarakan, jadi sebatas kayak kewajiban. Ya, sebatas kewajiban, tapi nggak pernah mau tahu nih, apa sebabnya, kenapa begini. Nah, jadi mungkin jadi data buat kita ya Pak ya, apa yang perlu kita tingkatkan, bahan evaluasi juga gitu. Tapi sulit nggak sih gitu kan, buat jemaah sulit nggak sih? Insya Allah nanti oleh anak-anak yang kita berikan amanah ini, ya, ini anak-anak yang luar biasa. Ini kadang persoalannya kan kita nggak memberikan ruang nih sama anak-anak luar biasa, nggak keluar ini. Ternyata punya aset yang luar biasa kita di daerah masing-masing. Nah, mereka nanti insya Allah menghadirkan cukup tap foto barcode-nya, langsung isi absen. Iya, gitu. Nggak perlu cari-cari pulpen mana gitu, nggak lagi kan. Jadi cukup dia tap, ya, sekali tap langsung terrekod di sistem ini kita, web kita. Insya Allah. Insya Allah ya. Tapi kalau dari pandangan Pak Rusli sendiri, peran pemuda di era digital saat ini, khususnya di Muhammadiyah Gedung Juang ini seperti apa ya? Iya, kita nggak bisa pungkiri ya, anak muda adalah pengguna terbesar digital, ya, pengguna terbesar gawai kita saat ini. Gitu ya. Sekarang diantaranya itu mana sebenarnya yang punya potensi perlu kita berikan ruangnya, ya. Dan alhamdulillah kalau namanya emas ditumpukan manapun dia akan berkilau. Gitu. Nah, diantaranya ini nih. 3 anak kita ini, ya, ada Rizky, ada Haidar, ada Hafiz, ya. Insya Allah dari progres perjalanan yang sudah kita ikuti, ini memang anak-anak yang berkilau. Harapan kita ini juga menjadi
inspirasi buat anak-anak muda yang lain. Dan di Gedung Johor kami melihat ya masalah ruang dan kesempatan ya yang harus sebenarnya kita buka seluas-luasnya, diskusi, ngobrol, kita duduk sama. Ya, bagaimanapun antara Muhammadiyah dan pemuda ini kan bagai ini ya satu keluarga gitu. Tinggal proses komunikasi yang perlu. Yuk kita lapangkan hati, kita mudahkan untuk kita berkomunikasi. Dan ini seperti kita ceritakan sama Rizky, inisiatif program ini, Rizky langsung nangkap nih, temanku ada, gitu kan. Nah, temanku ada. Nah, sekarang Muhammadiyahnya mau bercerita nggak sama pemudanya, gitu, ya. Ketika nggak mau bercerita, nggak tahu nih ada emas di situ. Gitu juga pemudanya, ketika menyimpan aja, nggak pernah komunikasi, ini terjadi hal-hal yang nanti, ternyata kita ngerasa asetnya nggak punya, padahal banyak sekali aset kita. Tapi kalau dari Bang Rizky sendiri kan, basic juga pengusaha juga ya. Alhamdulillah, Bang. Nah, ini kan punya potensi juga nih. Betul, Bang. Itu seperti apa pandangan Bang? Menurut saya sih sangat membantu sekali, Bang, gitu ya kan. Apalagi seperti background pengusaha seperti saya kan itu sangat membantu tentang database. Mulai dari stok, penjualan juga kan, cash flow gitu. Itu sangat membantu menurut saya gitu. Nah, dengan adanya gerakan semacam ini gitu kan, apalagi saya kenal sama orangnya gitu kan. Ini juga bisa membuat peluang kita menjual produk ini ke pengusaha-pengusaha lain sebenarnya gitu, ya kan. Bisa juga kita tawarkan kemarin saya udah cerita sama Pak Rusli, Pak, kalau project ini selesai, ini kan jadi portofolio buat kami gitu kan. Karena saya di bidang satu tim sama Hafiz dan Haidar juga gitu. Jadi kami bilang, Pak, setelah ini selesai, kami izin, kami akan sisir nih masjid-masjid yang ada di seputar, at least di seputaran Medan Johor, untuk menawarkan produk yang serupa gitu. Jadi selain dari terkait ekonomis tadi Bang ya, bisa juga membantu kan jamaah lain, pengurus takmir lain supaya kegiatan mereka itu lebih mudah gitu. Jadi sangat positif sih Bang gitu. Sangat positif sekali. Oke. Tapi kalau melihat di perkembangan PRM Gedung Johor ini seperti apa? Pengajian-pengajian kan sering. Ini anggota Muhammadiyahnya udah terdata, Bang? Alhamdulillah perkembangannya signifikan, dan ini juga menjadi gagasan-gagasan pimpinan pusat Muhammadiyah dengan melahirkan Satumu, ya ada di sini juga ya. Satu data Muhammadiyah memudahkan masyarakat untuk menjadi anggota Muhammadiyah. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah nggak usah pikir sulit lagi untuk jadi anggota Muhammadiyah. Kemarin yang belum login sekarang nih, gitu. Ya karena mudah ya. Dan itu alhamdulillah nampak perkembangan yang signifikan ya, pertumbuhan anggota di ranting Muhammadiyah saat ini, gitu, Bang Bes. Oke. Tapi kan mungkin ada anggapan kan kalau zaman dulu kan kita harus pengajian sekian tahun itu baru keluar anggota Muhammadiyahnya. Tapi dengan adanya Satumu ini kan ada kemudahan juga ini sebenarnya. Tapi seperti apa sih pendekatan yang mungkin seharusnya dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah itu sendiri? Ya, alhamdulillah ya, memang idealnya kan dakwah itu merangkul bukan memukul, ya. Muhammadiyah juga punya komitmen menjadi gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yuk kita, saya kira udah nggak ada lah yang nggak kenal sama Muhammadiyah ya, sahabat dakwah ya. Jadi tinggal loginnya aja nih. Nah, rekan-rekan pengurus dan seluruh tim di takmir, pengelola masjid, ya welcome. Yuk kita buka tangan, ya rangkul saudara-saudara kita untuk bergabung, kuatkan organisasi ini, kuatkan umat. Oke. Kalau di Ranting sendiri pengajian setiap hari, setiap Jumat dan Minggu? Pengajian di Ranting itu untuk yang gabungan semua Muhammadiyah ya, itu di setiap Jumat malam. Oh, Jumat malam. Dan Ahad pagi, Ahad subuh. Kemudian Aisyah itu ada pengajian umumnya, kajian umumnya itu setiap Jumat, ba'da sholat Jumat, dan pengajian tahsinnya ada setiap Selasa siang, gitu. Untuk membangun anak-anak muda cinta masjid, gitu ya kan. Mungkin hal-hal apa mungkin yang akan ke depan dilakukan oleh PRM Gedung Johor, khususnya takmir masjid dan tim humas ini, supaya banyak anak-anak cinta masjid. Ya, Masya Allah. Makasih Bang Bes, ini suka nyeletuk ya, mancing-mancing gitu ya kan. Pertanyaannya bagus banget. Bagus pertanyaan. Nah, kebetulan Rizky juga kan di tim humas. Sekarang insya Allah
nanti sosial media kita tentunya ya, anak-anak kita, remaja-remaja kita itu kan udah dekat ya sosial media. Insya Allah nanti konten-kontennya Insya juga Allah, akan kita bangun agar kontennya lebih edukatif dan mengajak ya, itu satu ya. Yang kedua sekarang ini yang paling hot di ranting nih, ya, saya bilang paling hot nih ya. Bobasis nih. Ini sebuah lonjakan yang menurut kami cukup tinggi ya. Kita memberikan program beasiswa pendidikan ya, buat anak-anak yatim dan duafa itu di sekitar masjid kita ya, di ranting kita. Nah ini alhamdulillah sudah berjalan untuk angkatan kedua nih Bang Bes. Angkatan kedua. Tapi lonjakannya Bang Bes itu tahun lalu hanya 16 anak. Kita Penerima biayai beasiswa ya, Pak? full ya. Kalau istilahnya beasiswa full funded ya kan. Kita biayai full untuk biaya sekolahnya, berapapun dia sekolah dimanapun. Ini angkatan kedua dari 16 naik ke 39 anak, Bang Bes. Alhamdulillah. Ya, 39 anak. Jadi sekali lagi mewakili pimpinan ranting Muhammadiyah ini kami terima kasih sekali buat jemaah ya, dukungan jemaah luar biasa ya, karena dananya kan dana dari jemaah ya. Ini kita salurkan, dan menariknya terhadap ketakmiran apa ini? Dalam upaya memakmurkan masjid, anak-anak ini punya kewajiban hadir setiap hari ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi itu ada nuansa baru. Kalau sahabat dakwah main ke Masjid Taqwa Gedung Johor, ada nuansa baru. Anak-anak penerima beasiswa ini memang mereka boleh memilih minimal dari 1 hari, ya, dari 5 waktu sehari, mereka wajib sholat berjamaah ke masjid. Nanti ada proses pembinaan, ada program khusus pembinaan yang mereka kita kumpulkan, gitu. Kita salurkan juga untuk jadi ikut menjadi bagian dari tapak suci dan bela diri. Jadi ya udah rame Bang Bes. Ya, alhamdulillah. Kalau dari Bang Rizky? Mungkin saya akan mengarah ke digital juga tadi Bang gitu. Sempat juga sharing sama kawan-kawan gitu kan. Kenapa ya masjid ini tidak ramai ya sama anak muda gitu. Kalau kita lihat kan gitu. Yang saya dapatkan ini pandangan pribadi saya. Saya ngerasa masjid itu nggak asik. Biasanya kita perhatikan anak muda itu nongkrongnya di mana? Di warkop, di warnet gitu kan. Terus saya terpikir, kenapa ya nggak kita pindahkan ini tempat asyik ini ke masjid kita gitu. Tentunya sesuai dengan standar pimpinan ranting kan gitu. Jadi mungkin bridgingnya itu nanti kan mereka itu ngopi di situ atau nge-games lah kita bilang kan Bang kan gitu. Seperti Masjid Sejuta Pemuda itu kan begitu juga itu. Karena dianggap asik, servisnya oke, banyak tuh yang datang ke sana gitu. Cita-cita kita akan ke arah sana lah insyaallah kan gitu. Harapannya itu tadi gitu. Memberikan fasilitas sebaik mungkin lah, senyaman mungkin buat anak muda gitu kan. Insyaallah yang nanti yang awalnya niatannya nongkrong, ujungnya kan jadi ikut ngaji, ya kan? Mudah-mudahan jadi kader juga kan gitu, kader Muhammadiyah. Tapi juga. Bang Bes mungkin kepikiran, emang ada kopi nggak sih di sana? Kopi kita sudah ada di sana. Betul, walaupun masih kopi bubuk ya Bang ya. Ya, mungkin ya. akan lebih pro nanti. Makanya mungkin Insya mungkin Allah. mana tahu dari PWM ya kan ada bikin program kan, program untuk bikin apa? Calon barista, kita bisa belajar juga tuh gitu. Tujuan buat servis lah. Jadi gitu di ya. masjid sudah ada ya fasilitas untuk layanan jemaah, kopi teh itu udah ada full. Nanti kita wifi juga sudah ada ya, cukup kencang. Terus ada ruangan perpustakaan yang bisa jadi tempat. Misalnya anak muda nih pingin kerjain kerjaannya, nggak usah ke kafe. Di tempat kita ambil kopinya, bawa ke ruangan perpustakaan, itu jadikan kantor untuk beraktivitas. Betul. Ada itu space bisa, lah. ya. Ada Kan space banyak kita. kan workspace area itu ya untuk orang kerja daripada sewa-sewa space. Benar. Ranting Muhammadiyah aja itu bisa untuk Ya, dan free itu ya Pak ya. free semua bisa digunakan. Full AC. Full AC. Tapi Begitu, malu juga Bang Bes. kalau nggak berinfak ya. Baik, Pak Rusli, kalau boleh tahu ini di Masjid Taqwa Gedung Johor, selain fisiknya ada masjid, itu ada apa saja di dalam? Alhamdulillah sekarang ini baru ada perpustakaan, Perpustakaan. ya, terus ada sarana olahraga. Insya Allah mohon doa ya buat sahabat dakwah Muhammadiyah, mudah-mudahan nanti sekolah ya. Sekolah insya Allah bisa segera hadir di ini ranting kita. Ranting. Ya, Insya Allah. insya Allah. Tapi ada layanan baru nih. Ya, kita juga ada sama Aisyah itu ada setiap
bulan sekali ada layanan kesehatan kerjasama dengan puskesmas ya bersama Isya. Dan menariknya juga Jumat ini juga kita kerjasama dengan SMEK, pemeriksaan mata gratis. Wah, cakep. Ya, insya Allah nanti SMEK juga bisa terus kontribusi ya, pimpinan Amin, SMEK. amin. Ya, kami undang nanti mana tahu berkelanjutan pemberian kacamata gratis kan Lumayan tuh. lebih menarik ya gitu. Oke, jadi ternyata kegiatan di Masjid Taqwa Gedung Johor padat nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kas kayaknya keluar terus. Oke. Oke, tapi di akhir perbincangan mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan baik itu kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah di Gedung Ranting Gedung Johor ataupun dimanapun berada, mungkin dari Pak Rusli dulu. Mari kita yang berada di masjid ya itu saling menguatkan satu sama lain ya. Kalau kita bersatu kan kita lebih padu ya. Kalau udah padu lebih gampang untuk bergerak, lebih kuat dia insya Allah ya. Jadi kalaupun ada hal-hal yang kurang nyaman, yuk kita kembalikan sama Allah ya. Insya Allah luruskan niat ya. Ini jalan kita untuk beribadah, semakin berharap mencari kerja-kerja di masjid itu kerja-kerja yang dicintai Allah ya. Untuk anak-anak muda kami harapannya yalah sama-sama kita ini ya, sama-sama karena toh juga kami juga akan berakhir ya, akan berakhir, tinggal giliran anak muda yang akan meneruskan ya. Dan buat sahabat masjid dimanapun berada, andai kita sama-sama sebenarnya yuk kita kenalkan masjid kita pada dunia. Salah satunya melalui digitalisasi. Ya, ya. Dengan digitalisasi insya Allah ada mungkin saudara kita yang beruntung dikarunia rezeki, mungkin dengan kita perkenalkan keberadaan kita, ini akan memudahkan aksesnya ya, sehingga mestinya tidak ada lagi masjid yang kesulitan ya, seandainya kita bisa memperkenalkan. Yuk kita bangun masjid, makin dekat sama masjid. Dekat sama masjid ya. Ya. Oke. Ya, ya. Ya, dari Bang Rizky. Kalau saya mungkin lebih ke apa ya Bang, mengharapkan support lah, full support dari mungkin kalau kita PRM kan bisa dari cabang, mungkin support dari cabang, dari daerah sama wilayah sih, itu aja sih Bang. Maksudnya bersedia membantu PRM lah, apa kebutuhan PRM gitu misalnya gitu. Itu aja sih Bang. Oke. Terima kasih buat Pak Rusli. Iya, dan terima kasih, juga Bang Rizky Bes. Dayat. Iya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi dan Insya mudah-mudahan Insya Allah. untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Taqwa Iya, Muhammadiyah di Ranting Gedung Johor. Masya Allah. Itu bisa jamaahnya bisa berapa banyak di Gedung Johor? Masjid. Kapasitasnya sekitar Salat Jumat 400 orang. 400 orang bisa. 400 orang. Kapasitas kelilingnya full ya. Oke, jadi mudah-mudahan makin banyak lagi hal-hal yang bisa dicetuskan Insya Allah, oleh insya Allah, Ranting insya Allah. Muhammadiyah Gedung Johor. Insya Allah. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Bang Bang Bes. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan Bes bersama dengan Bapak Rusli selaku Ketua Takmir Masjid Taqwa Ranting Muhammadiyah Gedung Johor, dan bersama dengan Abang Rizky Hidayat selaku pemuda Muhammadiyah dan juga tim takmir sekaligus humas di Masjid Taqwa Ranting Muhammadiyah Gedung Johor. Jadi sangat menginspirasi ya, dari Ranting Muhammadiyah itu ada sebuah masjid dan di dalamnya ada orang-orang hebat, bukan hanya orang-orang senior kita, tapi ada anak-anak muda di dalamnya yang akan membangun Muhammadiyah ini ke depannya agar lebih dan lebih lagi dalam berkemajuan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dimanapun Anda berada, dan pastinya tetap dukung program kita ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Ini saatnya saya Bes Nugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.